Assalamualaikum Bu Fauzi ya. Waalaikumsalam Bu Sri. Ibu, saya ada masalah nih Bu, bisa minta waktu Ibu sedikit? Biar Boleh, kenapa saya ya? minta apa Bu? Mana tahu bisa coaching sama Ibu. Ada waktu Ibu kan Bu? Ada Bu, selalu ada waktu. Insya Allah selalu ada waktu untuk Bu Sri. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu. Bu. Nah, kita mau coaching ya Bu. Kira-kira apa tujuan pembicaraan kita nanti? Apa yang ingin Ibu hasilkan dari pembicaraan kita nanti Bu? Ini ya Bu, masalah anak saya ini Bu, ada masalah dengan anak saya. Saya kan sebagai wali kelas, anak saya itu tadi Bu jarang datang, hari ini datang, besok tidak. Jadi dari kayak gitu permasalahan dari kelas 1, sekarang udah sampai kelas 3. Saya bingung nih Bu, bagaimana yang untuk mengatasinya, gitu aja Bu. Itulah tujuannya untuk mengatasi masalah anak saya tadi yang jarang sekolah. Setiap minggu pasti ada absennya gitu Bu. Nah, tadi Ibu katakan itu sudah selesai. Nah, sebelumnya langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk membantu si anak tadi? Yang selama ini yang sudah saya lakukan dari kelas 1 itu Bu, saya sudah memanggil orang tuanya. Kemudian sudah panggil ke BP bolak-balik. Kemudian sudah saya lakukan juga Pak, misalnya berbicara 4 mata juga sudah situ, tapi tidak berubah juga Bu. Banyak kali surat perjanjiannya Bu. Oh, sudah pernah dilakukan ya Bu? Iya Bu. Bu, surat perjanjian juga sudah pernah dibuat, Iya, tapi Bu. ada perubahan ya Bu. Iya Bu. Menurut Ibu, kira-kira apa masalah yang menjadi penyebab utama sehingga si anak tadi jadi malas ke sekolah Bu? Jadi malas sekolah, rajin absen. Tapi kalau boleh saya tahu, absennya itu seperti apa Ibu? Karena kan ada aturan-aturannya seharusnya. Tapi ini dari kelas 1 sampai kelas 3 dia masih tetap sekolah. Apakah dia sampai berapa hari absen? Tadi Ibu bilang dikelang-kelang. Seperti apa dia kelang-kelangnya Ibu? Pokoknya kelang-kelang lah Bu. Seminggu tuh pasti, sebulan tuh pasti adalah di absen itu, seminggu nanti sekali pasti ada. Ada noda lah di absen itu setiap minggu atau setiap bulannya gitu Bu. Jadi kan kalau misalnya peraturan sekolah kan minimal 15 hari baru ditinggalkan. Dia belum sampai 15 hari, digenapkannya 14 apa di bawahnya itu gitu Bu. Makanya dia lolos naik kelas. Tetapi setelah dinaikkan ke Bu, jadi setelah dulu kelas 1 saya buatkan perjanjian sama dia, katanya mau berubah gitu Bu. Tapi dia juga mau berubah. Naik lagi kelas 2 sampai ini kelas 3 seperti itu. Masalahnya sekarang sudah mau ujian sebentar lagi Bu, seminggu lagi udah mau ujian. Jadi bagaimana bingung saya Bu menghadapi anak ini Bu, tidak mau berubah juga, itulah masalahnya Bu. Nah, kira-kira apa yang jadi faktor utama ya Bu sehingga anak itu berbuat seperti itu? Apa ya Bu faktornya ya Bu? Mungkin pernah tuh saya bicara langsung sama dia ya Bu. Faktor utamanya mungkin karena mungkin orang tuanya broken home Bu, cerai orang tuanya Bu. Makanya dia seperti itu, kayak ada tekanan psikologis gitu Bu sama anaknya. Jadi dia membuat seperti itu, seperti kurang kasih sayang sepertinya Bu. Kurang kasih sayang karena dia tinggal pisah dengan orang tuanya, ayahnya menikah lagi, ibunya menikah lagi, dia tinggal sama kakaknya gitu Bu. Itulah kemungkinan faktor dia berbuat seperti itu. Entah mungkin uang jajannya nggak ada, atau kurang kasih sayang gitu kan Bu. Jadi pelampiasannya seperti itulah, cabut-cabut gitu ya Bu. Itu kalau saya lihat seperti itu gitu Bu, penyebabnya seperti itu. Nah, tadi Ibu katakan sudah pernah dipanggil orang tua, sudah pernah diajak bicara. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, kira-kira apalah langkah-langkah yang ingin Ibu ambil kembali untuk menyelamatkan anak ini? Apa ya Bu langkah yang ingin saya selamatkan? Pokoknya anak ini harus selamat, harus tamat dia dari SMP karena seminggu lagi ujian sekolah terakhir, detik-detik terakhir sampai bulan 5 ini dia harus tamat ya Bu, karena udah saya selamatkan dari kelas 1, kelas 2. Sepertinya yang mau saya lakukan, sepertinya saya panggil lagi anaknya Bu, ngomong lagi sama dia secara intern maunya itu seperti apa.
gitu mungkin ya Bu. Jadi dia nanti kemukakan pendapatnya gitu ya Bu. Jadi tahu saya kendalanya dia itu apa, mungkin ada kendalanya lagi ya kan Bu. Karena kan setiap hari pasti berubah-berubah, dia tinggal sama kakaknya. Pasti kan ada permasalahan yang timbul gitu ya. Mungkin ada uang untuk ongkos, ya kan Bu. Mungkin habis dimarahin, jadi cari pelampiasan bolos mungkin seperti itu. Atau nanti saya panggil orang tuanya gitu ya Bu, berdiskusi sama orang tuanya dan kakak yang mengasuh dia sebagai wali wali dia gitu. Nah, Itu mungkin yang saya akan lakukan ya. kesemuanya tadi itu menjadi faktor pendukungnya kan Bu, Iya Bu. supaya dia mau berubah. Jadi kalau dari yang Ibu sampaikan tadi, langkah utamanya memanggil si anak duluan atau memanggil orang tua duluan Bu? Kalau saya rasa ya Bu, langkah utamanya yang kayaknya yang lebih urgent anak dulu ya Bu ya. Karena dia yang merasakan keadaannya kan Bu. Kemudian nanti baru orang tuanya. Karena dia tidak tinggal sama orang tuanya. Orang tuanya sudah masing-masing mempunyai keluarga masing-masing gitu ya Bu. Ke anak dulu saya panggil, kemudian nanti setelah saya tahu masalahnya, saya panggil orang tuanya, dan saya sampaikan masalahnya baik-baik ya Bu ya, karena orang tua kalau biasanya tidak terima langsung kalau disalahkan anaknya gitu, apalagi mungkin orang tuanya karena pisah tadi merasa anaknya baik saja gitu. Ya mudah-mudahan dengan Ibu panggil tadi bicara empat mata, jadi ada bisa tahu apa sih isi hati si anak tadi, seperti itu ya Bu ya? Iya mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau begitu, kapan akan Ibu lakukan pertemuan dengan si anak? Secara khusus dengan si anak tadi, Ibu sampaikan kapan ingin membuat pertemuan dengan si anak? Kapan ya Bu? Oh, kalau bisa secepatnya ya Bu. Besok lah mungkin sudah saya lakukan karena saya besok hari Selasa saya masuk di kelas saya sendiri. Saya akan langsung nanti karena hari Senin sudah ujian Bu. Rabu sudah libur. Jadi besoklah pertemuan terakhir dengan siswa. Jadi besok mungkin saya akan panggil dulu sama anaknya dulu, berbicara empat mata dulu, cari tempat yang nyaman mungkin ya Bu ya, biar dia nggak terganggu atau dia gengsi didengar sama kawan-kawannya ya kan Bu. Cari tempat yang nyaman, biar berbicara empat mata keluhan dia, kemudian apa yang dirasakannya, keinginan dia seperti apa gitu ya Bu. Sampai paling tidak lah kalau bahasa rantau ini pinomat sampai dia bulan 5 ini dia tamat SMP gitu ya Bu. Saya ingin dia tamat SMP itulah, sudah saya perjuangkan dari kelas 1, kelas 2. Kan sia-sia kalau perjuangannya tidak tamat sampai kelas sampai bulan 5 gitu ya Bu ya. Kemudian nanti kalau untuk orang tuanya mungkin nanti aja setelah saya tahu keluhannya apa, ketika ujian nanti mungkin hari Senin nanti saya panggil orang tuanya. Ya, bagus sekali Bu. Nah, seandainya si anak besok tidak hadir, Ibu tidak bisa jumpa dengan dia, langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk bisa membantu si anak? Ternyata dia nggak datang ke sekolah, kita nggak jumpa. Apa langkah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Apakah kalau misalnya dia nggak datang juga, mungkin salah satunya pertama saya telepon dulu kakaknya ya Bu. Kalau memang nggak bisa juga kakaknya dapat solusi, mungkin saya sama kawannya yang kawan dekatnya mungkin ke rumahnya langsung, menjumpainya langsung. Karena waktunya sudah mepet, dia harus ikut ujian, hari Senin dia harus ujian. Nah, jadi bagaimana langkah saya sebaik mungkin, saya jumpa dengan dia langsung dulu Bu. Dia harus datang. Itu intinya dia Senin harus ikut ujian. Berarti rencana Ibu besok adalah harus jumpa dengan dia. Kalaupun tidak jumpa di sekolah, Ibu akan usahakan untuk bertemu dia apakah di rumahnya gitu ya Bu ya? Iya, harus jumpa karena besok adalah hari terakhir kita sekolah. Rabu Kamis sudah cuti ya kan Bu, libur. Sampai Sabtu kita libur dan hari Senin sudah ujian anak kelas 9 Bu. Jadi besoklah mungkin peluang terakhirnya besok harus saya usahakan. Ya mudah-mudahan dia sekolah. Kalau memang dia nggak sekolah, saya usahakan saya mendatangi rumahnya. Mungkin itu solusinya ya Bu ya. Yang akan saya lakukan nanti besok itu Bu. Saya kasihan sama anak ini loh Bu. Dia anak pertama. Sebenarnya saya pernah dulu tanya,
Dia mau sekolah, saya kepingin sekolah Bu, tapi karena orang tua Bu, kadang-kadang Bu, saya kerja, dia kerja Bu. Dia kerja di depot, dapat 1 hari 10.000 gitu loh Bu. Saya pernah curhat sama dia, saya kerja Bu, kadang-kadang Bu, kakak lupa membanguninnya Bu, saya kan kerja sampai malam, jaga depot Bu, saya kecapean Bu, gitu. Pernah saya ceritain, jadi sebenarnya kasihan nengok dia loh Bu, kasihan kurang kasih sayang, dia cari uang lagi gitu kan Bu. Sebenarnya kasihan, makanya saya kepingin kali menyelamatkan dia gitu. Sudah saya anggap dia tuh sebagai anak saya sendiri gitu loh. Iya, baik sekali sebenarnya Bu Sri ini. Tadi sudah jumpa sama si anak, tapi kan si anak tadi tidak bisa sendirian. Nah, sesudah jumpa sama si anak, kemudian sudah tahu apa yang dia inginkan, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu tempuh untuk bisa sama-sama, ayo kita bantu si anak gitu. Karena kan kita nggak bisa sendiri juga kan Bu. Nah, apa Mungkin setelah berjumpa dengan si anak? mungkin kalau besok masalah misalnya kendaraan atau uang gitu ya Bu, mungkin ada kawan yang dekat-dekat rumahnya bisa membantunya, paling tidak lah mengontrol, mengajak dia dulu untuk paling tidak untuk ujian ini aja Bu, mendampingi dia selama ujian, misalnya menjemput dia selama ujian. Nanti saya minta tolong sama kawan dekatnya yang rumahnya dekat dengan dia, minta tolong kalau dia pergi dan pulang sekolah tolong bersama-sama dengan dia, ajak dia bersama-sama kan gitu kan Bu. Seperti itu. Kemudian saya minta tolong sama kakaknya sebagai walinya untuk berpartisipasi aktif untuk mengawasi adiknya, karena orang tuanya jauh, nggak bisa mengawasi secara sekaligus setiap hari. Jadi yang fokus utamanya itu adalah kakaknya. Gitu mungkin saya peran kakaknya lah, minta tolong sampai bulan 5 ini aja. Apakah perlu dijelaskan ke kakaknya partisipasi seperti apa yang harus dilakukan si kakaknya biar sama-sama mendukung? Karena kan kalau kita dari sekolah saja, sementara si anak di luar sekolah harus ada yang mendampingi. Partisipasi seperti apa saja yang harus dilakukan kakaknya agar si anak tadi ini bisa menyelesaikan sekolahnya, Bu? Mungkin partisipasinya seperti ini, mungkin ya Bu ya, saya ajak ngomong sama kakaknya, dan sebagai wali, sebagai wakil orang tuanya, penanggung jawab adiknya, biar adiknya tadi berhasil tamat dari SMP tadi. Mungkin membangunkannya tiap pagi, menyiapkan sarapannya paling tidak, ya kan Bu ya. Paling tidak kalau untuk dananya nanti saya hubungi orang tua, karena seumuran dia bukan tanggung jawabnya mencari uang, kan gitu kan Bu. Jadi saya minta tolong nanti mungkin sama orang tuanya, kalau dari segi finansialnya, dari uangnya, saya akan minta tolong sama orangnya, tolong dibantu, jangan suruh kerja dia dulu sampai dia selesai ujian. Mungkin itulah Bu yang bisa saya lakukan, itu untuk mengatasi masalah anak saya ini. Iya, berarti step by step tadi akan Ibu jelaskan kepada si anak maupun kepada orang tua atau walinya ya kan Bu? Iya. Nah, setelah ini sudah beberapa solusi yang telah Ibu sampaikan. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah masih galau? Alhamdulillah Bu, mungkin dari pertemuan ini terbukalah hati dan pikiran saya selama ini. Mungkin sama saya selama ini mungkin masih di sekolah aja yang saya kerjakan. Misalnya hanya memanggilnya di sekolah, kalau nggak datang buat peringatan lagi. Mungkin dengan berbicara coaching dengan Ibu hari ini terbuka pikiran saya untuk mendatangi ke rumahnya, mencari solusi alternatif yang lain untuk dia, untuk kebaikan dia di masa depannya gitu ya Bu ya. Nggak bisa A solusi B yang akan saya laksanakan seperti itu. Jadi saya mendapat alternatif yang terbaik mungkin dari saya pendekatan ke rumahnya dulu. Mungkin dia anaknya kepingin kurang kasih sayang ya kan Bu, jadi mungkin saya bisa menggantikannya, paling tidak saya jadi ibunya di sekolah gitu loh Bu. Iya, berarti kita butuh dukungan dari semua pihak ya Bu ya? Iya, nggak bisa satu pihak aja nih Bu, ya kan? Jadi dukungan semua pihak harus mendukung gitu Bu. Paling tidak dia harus tamat dari SMP, mendapatkan ijazah dan bisa melanjutkan ke SMA lagi gitu ya Bu. Bagaimana Bu Sri, sudah plong? Udah agak plong Bu, terima kasih banyak ya Bu, udah terbuka, senang sekali. Tadi galau saya Bu,
galau lihat anak ini tidak berubah juga. Karena dari kelas 1 seperti itu aja dibuatnya lagi. Mungkin insya Allah nanti dengan yang kita lakukan hari ini yaitu coaching hari ini bisa merubah anaknya ke yang lebih baik lagi. Dan bisa Amin. tamat, ya kan Bu ya. Terima kasih Iya. banyak ya Bu atas masukannya, atas coaching kita hari ini. Ya Bu, mudah-mudahan ada perubahan dari si anak dan bisa tercapai apa yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu atas semuanya ya Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya saya ada masalah lagi, mau kan Ibu Bu memberikan waktu untuk kita saling tukar pendapat atau coaching saya. Kalau sudah buntu kali otak saya gitu ya Bu ya. Mau Bu, insya Allah selalu ada tersedia waktu untuk Bu Sri. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Semoga usaha Ibu, waktu Ibu ini dibalas sama Allah ya Bu ya. Kebaikan Ibu. Selamat sore. Iya, permisi saya ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Fauzia. Apa kabarnya Bu Fauzia hari ini? Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ada apa ya Bu hari ini, Bu, kedatangan Ibu hari ini menjumpai saya? Gini Bu, saya pengen coaching nih sama Ibu. Oh, jadi sedikit permasalahan buat saya galau tentang iya, Bu. Ibu punya waktu hari ini Bu? Ada waktu Bu, memang dari kemarin kan saya sudah buat janji sama Ibu. Memang saya siapkan spesial untuk Ibu, waktu untuk Ibu. Iya, terima kasih sebelumnya ya Bu. Iya. Dari apa yang Ibu ceritakan tadi, saya lihat Ibu ini galau ya. Galau tentang apa ya Bu ya? Iya Bu, saya galau sekali ngelihat ada anak saya di kelas 11 IPA 4 itu suka sekali terlambat untuk masuk kelas Bu. Dia seperti mengulur-ulur waktu. Nah, harap setelah coaching nanti sama Ibu, saya bisa dapat solusi pencerahan bagaimana mengatasi anak ini tadi supaya dia lebih rajin, supaya lebih semangat untuk belajar. Iya Bu. Jadi permasalahan Ibu tadi dengan anak tadi yang jarang terlambat gitu ya Bu ya, terlambat masuk ya kan Bu. Jadi selama ini apakah apa kira-kira faktor yang membuat anak ini sering terlambat masuk itu ketika pelajaran Ibu gitu? Ada nggak Ibu sedikit? Selama ini apa usaha Ibu? Bagaimana usaha Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Nah, awalnya saya cari tahu dulu. Saya cari tahu ke guru-guru yang lain, ke rekan sejawat saya, apakah dia memang melakukan hal yang sama di pelajaran yang lain atau hanya di pelajaran saya saja. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata memang di pelajaran lain pun dia seperti itu. Dan saya geram juga sama guru-guru yang lain. Tapi saya pernah coba, saya ajak belajar ke lab, dia tuh antusias luar biasa Bu. Masuk tepat waktu, semangat, semua bahan dia bawa. Nah, saat kembali lagi minggu depannya ke kelas, dia melakukan hal yang sama lagi. Saya pikir saat di lab itu dia sudah melakukan perubahan. Ternyata saya ajak ke kelas lagi, sama lagi Bu. Kalau ditanya selalu alasannya, dari mana Abang? Dari kamar mandi Bu, dari kantin Bu, selalu ada alasannya. Ada saja alasannya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan Ibu tadi? Jadi tujuan Ibu sebelumnya tadi kan untuk merubah anak ini ya Bu ya, biar tadi nggak terlambat. Itu ya Bu. Apa tujuan Ibu sebenarnya? Ingin memotivasi si anak supaya dia lebih rajin untuk belajar dan masuk kelas tepat waktu Bu. Oh ya, memang seharusnya seperti itu ya Bu. Jadi untuk mencapai tujuan tadi, apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya gitu? Saya akan coba
bagi Google Form ke anak-anak Hmm. tentang Iya. kebutuhan belajar yang di dalamnya itu akan saya tanyakan gaya belajar mereka, kemudian lokasi belajar yang menurut mereka menarik. Nah, Iya. saya lihat nanti persentasenya itu seberapa. Nah, saya pengen lihat juga dia tuh lebih memilih kemana gitu. Apakah dia suka belajar di dalam kelas, di luar kelas, dan dengan gaya belajar seperti apa gitu, Bu. Karena kalau ditanya secara langsung, itu tidak keluar jawaban yang pasti dari dia, Bu. Mudah-mudahan saja Hmm. dengan Google Form tadi, dia bisa mengungkapkan isi hatinya. Karena saya katakan, silakan ungkapkan apa yang sesuai dengan isi hati kamu. Supaya kita tahu pembelajaran seperti apa yang mau kita buat. Rencana saya seperti itu, Bu. Oh, Apa gitu. gimana menurut Ibu? Apakah Oh, menurut Ibu? yang Ibu akan lakukan itu sangat bagus sekali. Setelah Ibu melakukan membuat Google Form, ya kan Bu sudah mengetahui minat belajar, apa keinginan siswa. Selanjutnya apa lagi kira-kira langkah yang akan Ibu jalankan atau Ibu tempuh untuk mewujudkan tujuan yang ingin Ibu capai tersebut? Nah, rencana saya setelah saya dapat hasil tadi, setelah dapat data tadi, saya akan lakukan pembelajaran secara bergantian. Karena kan tidak mungkin hanya satu pihak yang dituruti kan, Bu. Iya. Cara itu bagaimana? Lihat persentasenya, yang mana yang lebih besar. Kalau memang lebih banyak yang senangnya belajar di luar ruangan, maka mungkin waktu itu akan lebih banyak belajar di luar ruangan. Nah, kalau ternyata lebih banyak persentasenya yang lebih suka belajar di dalam ruangan, maka saya akan bawa anak-anak lebih sering belajar di dalam ruangan. Tetapi tetap melakukan sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak tadi. Rencana saya apakah dibawa ke laboratorium ataukah dibawa di bawah-bawah pohon rindang yang ada di halaman sekolah dengan membawa kursi masing-masing. Seperti itu rencana saya, Bu. Bagus sekali rencananya ya, Bu. Tetapi misalnya seperti ini, Bu, sudah Ibu lakukan tadi anak dibawa belajar keluar kelas, sudah menggunakan Google Form, tetapi si anak tadi tidak merubah tingkah lakunya tadi tidak berubah, gitu ya, Bu. Apalagi akan langkah-langkah yang Ibu akan kerjakan atau lakukan? Saya akan coba untuk pembelajaran lebih ke digital gitu ya, Bu ya. Kira-kira terbantu ya, Bu. Karena namanya anak sekarang, mereka lebih senang pakai handphone. Karena kan anak-anak nggak punya laptop semuanya kan, Bu. Iya, Bu. Ada kebetulan laboratorium komputer. Saya sudah permisi sama kepala sekolah minta izin saat pembelajaran biologi itu boleh dipakai gitu, dan kepala sekolah mengizinkan. Nah, ada rencana saya untuk bawa anak-anak ke situ, Bu. Jadi pembelajarannya secara digital, karena di situ sudah lengkap, di ruangan itu sudah ada proyektornya, sudah ada layarnya, jadi nggak susah lagi, Bu. Kalau memang ternyata di luar ruangan tidak juga membuat mereka semangat, saya coba mereka belajar digital dulu. Mudah-mudahan saja dengan belajar secara digital, mereka bisa lebih semangat dan antusias, Bu, dalam belajar. Bagus sekali itu ya, Bu. Jadi kalau misalnya digital juga, apakah Ibu sudah ada melakukan pendekatan intern antara anak Ibu yang tadi bermasalah itu dulu? Saya sudah pernah coba kan, Bu, waktu ujian tengah semester, saya coba untuk ujian online pakai handphone masing-masing. Iya, Bu. Antusias, Bu. Dan nilainya juga kakak tuntas, Bu. Makanya saya heran, anak ini, aduh, gitu. Saat diajak ujian online tadi, dia bagus, dia antusias, dia langsung nanya, Bu, apa Bu passwordnya? Apa Bu linknya? Cepat dia, Bu. Nah, saya jadi gini, apa dia lebih suka pembelajaran digital? Nanti saya coba bawa ke lab untuk belajar secara digital. Apakah membuat web? Apakah hanya membuat video pembelajaran? Saya akan coba gitu. Karena dilihat mereka antusias, Bu. Tapi kalau kita ajarkan, apalagi di les terakhir kan, Bu, mungkin
mengantuk sudah, mengantuk, capek, bosan di dalam kelas. Dari jam pertama sampai jam terakhir di dalam kelas terus, mungkin seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya Bu, rencananya mantap. Ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, rencana-rencana dan langkah-langkah yang ingin Ibu kerjakan tadi, kira-kira kapan akan Ibu realisasikan atau laksanakan? Saya akan coba realisasikan di hari Rabu, Bu. Karena di kelas saya masuk 2 kali seminggu, di hari Senin dan hari Rabu. Nah, hari Senin saya sudah coba adakan pendekatan. Nah, saya akan coba langkah-langkah tadi saya mulai di hari Rabu, Bu. Saya akan coba satu-satu. Yang mana ini yang kena sama anak-anak. Mudah-mudahan cara bertahap hari Rabu seperti ini, hari Senin nanti seperti ini. Saya akan coba semua rencana-rencana yang saya sampaikan tadi, saya akan coba sampai saya bisa menemukan semangat belajar mereka yang memang benar-benar semangat. Mungkin dengan inovasi-inovasi baru, mungkin saja kan Bu, mudah-mudahan. Iya, Bu. Jadi rencana Rabu dilaksanakan gitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi kalau Rabu rencananya mau di mana mau dilaksanakan pertamanya? Saya akan dulu anak ke luar ruangan dulu Bu. Oh, karena luar ruangan. Saya selalu les terakhir di kelas itu Bu. Nah, saya coba dulu dibawa keluar ruangan. Kalau mereka berantusias, artinya mereka memang lebih menyukai di luar ruangan. Saya coba juga nanti Bu saat di luar ruangan, mereka bawa handphone masing-masing supaya bisa saya bagikan Google Form seperti yang saya ceritakan tadi Bu. Nah, dari situ nanti kan bisa dibacakan, saya bacakan. Si A memilih model pembelajaran ini sekian persen gitu. Jadi biar pembelajaran itu terbuka. Maksud saya seperti itu. Apa yang mau mereka, apa yang mereka inginkan. Baru apa pencapaian yang harus dicapai. Seperti itu rencananya, Bu. Bagus sekali inovasi yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Jadi Bu, dari pertemuan kita ini tadi sudah Ibu paparkan langkah-langkah. Menurut Ibu, apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini atau coaching kita hari ini? Apa yang bisa Ibu simpulkan? Nah, saya akan mencoba untuk membuat beberapa metode pembelajaran yang baru, inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Berharap anak-anak tadi menjadi lebih semangat dalam belajar. Nah, mungkin pembelajaran secara konvensional sudah tidak zamannya lagi. Mungkin pembelajaran secara digital dan pembelajaran yang lebih terbuka akan bisa mengajak anak-anak atau menuntut anak-anak supaya semangat belajar. Seperti itu, Bu. Iya. Bagus sekali ya, Bu ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan terlaksana ya kan, Bu. Rencana-rencana dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tadi. Dari ini, Bu, pertemuan kita ini, bagaimana perasaan Ibu setelah saya coaching, kita melaksanakan coaching pada hari ini, Bu? Bagaimana perasaannya, Bu? Lega sekali, Bu. Rasanya terang dunia ini sudah, Bu. Tadi gelap gitu ya, Bu? Iya, tadi gelap kemana? Ini buntu kepala saya. Tapi setelah melakukan coaching dengan Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, jadi memancing inovasi saya, memancing semangat saya. Oh, buat seperti ini, buat seperti ini. Jadi plong, lega, Bu. Jadi lega sekali. Jadi pengen, aduh nggak sabar nih nunggu hari Rabu, coba buat seperti ini. Buat seperti ini, seperti itu jadinya rasanya, Bu. Jadi udah nggak sabar lagi ya, Bu, menunggu hari Rabu ya, Bu ya? Iya, Bu. Untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Pengen lihat hasilnya, Bu. Kalau saya buat seperti ini, hasilnya seperti apa gitu. Terima kasih, Bu, atas coachingnya dan keluangan waktu Ibu hari ini. Iya, Bu. Sama-sama ya, Bu. Kita sama-sama sharing karena tujuan kita di sini adalah menuntun anak ya, Bu ya. Melihat kemampuan anak, maunya anak. Jadi kita bisa membimbing. Kita hanya sebagai guru, hanya sebagai penuntun saja gitu ya, Bu ya, intinya ya kan, Bu? Iya, Bu. Dan satu hal lagi, Bu. Iya, Bu. Boleh tidak saya minta waktu sama Ibu minggu depan, Bu, hari Senin depan? Oh iya, bisa, Bu. Kira-kira jam berapa ya, Bu ya? Nanti biar saya luangkan waktunya ya, Bu. Jamnya seperti hari ini juga, Bu. Setelah saya melakukan pembelajaran, saya pengen sharing lagi sama Ibu. Saya pengen coaching sama Ibu hasil dari
pelaksanaan rencana-rencana tadi, Bu. Iya, nanti oke Bu, saya nanti akan memberi waktu luang untuk Ibu agar kita saling sharing, yaitu coaching mana yang terbaik ya Bu ya, dari kemajuan dari yang sudah Ibu lakukan anti hari Rabu gitu ya Bu ya. Iya. Saya tunggu kedatangan Ibu ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktu dan coachingnya hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Permisi ya Bu. Iya Bu.